Kalau kalian lagi cari smartphone dengan ukuran yang compact dan harganya juga di bawah 1 juta, ya cuma Sony Xperia Z1 Compact ini yang bisa gua bilang satu-satunya rekomendasi gua di tahun 2022 ini. Balik lagi dengan gua Tian di Sumber Gadget. Yuk kita bahas. Sony Xperia XZ1 Compact. Smartphone yang udah dirilis tahun 2017 ini kalau dari segi desain, menurut gua ini adalah satu-satunya smartphone yang paling compact, paling kencang dan punya desain paling bagus di antara brand-brand lainnya. Masih dengan ciri khas Sony yang simple dan boxy. Seingat gue di tahun 2017 itu brand-brand lain pada punya desain dengan layar semakin besar dan cuman Sony aja yang tetap menghadirkan versi compact dari smartphone flagshipnya. Untuk build quality dari HP ini sampai saat ini masih bisa gue bilang cukup premium. Untuk frame bagian samping dan back covernya itu pakai bahan polikarbonat yang sangat solid. Dan uniknya kalau misalnya kalian perhatiin, mulai dari frame bagian samping hingga ke back covernya itu nyatu. Sedangkan untuk frame bagian atas dan bawahnya udah pakai aluminium, jadi beda bahan ya. Hand grip di HP ini juga enak banget asalkan kalian gak kena ujung dari framenya aja, karena berasa cukup tajam. Overall HP ini punya desain yang minimalis, boxy, dan identitas desain dari HP Sony itu terlihat banget di HP ini. Dan gue pribadi suka, apalagi HP ini sangat gampang kalau dimasukin ke kantong celana ataupun kantong baju. Di bagian samping kanan seperti biasa ada tombol volume, ada tombol power yang nyatu dengan fingerprint, dan juga ada tombol shutter kamera. Untuk respon dari fingerprintnya sendiri ini masih sangat cepet kok untuk di tahun 2022 ini. Lalu di bagian bawah cuman ada USB Type-C dan mikrofon. Di bagian sebelah kiri ada tempat untuk micro SD dan juga single SIM. Lalu di bagian atas ada jack audio 3,5 mili dan mikrofon juga. Yang terakhir untuk speakernya ada 2 yaitu di bagian depan. Nice. Karena HP ini sangat compact, layar di HP ini tuh cuman berukuran 4,6 inch, pakai panel IPS dengan resolusi di HD aja, alias 720 x 1280p. Dengan kerapatan di 319 ppi. Untuk kualitasnya sendiri sih ini menurut gue udah bagus-bagus aja ya. Karena layar kecil menurut gue nggak perlu harus pakai resolusi Full HD. Untuk proteksi dari layar sendiri udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Kalau dipakai untuk multimedia seperti nonton YouTube atau Netflix sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman menurut gue ini udah kekecilan aja sih. Dan yang hebatnya juga layarnya ini warna hitamnya itu cukup pekat. Ya bisa dibilang ini mendekati layar OLED sih. Ya kasar Sony lah pokoknya. Karena HP ini compact, jadi kalau untuk scroll-scroll timeline di Instagram, gue pribadi nyaman banget. Oh ya, HP ini tuh punya semacam teknologi seperti sunlight display-nya Xiaomi. Gue kurang tahu kalau di Sony XZ1 Compact ini namanya apa. Jadi kalau misalkan mendeteksi adanya cahaya yang terang, layar dari HP ini akan naikin kontras terutama warna abu-abu. Untuk color gamutnya dan juga kontras kalian bisa ganti-ganti juga kok di handphone ini. Kalau mau warna yang cukup akurat, pilih aja professional mode. Kalau mau warna yang vivid, tinggal pilih aja super vivid mode. Tapi saran gue mending standard mode aja biar nampiin warna yang seimbang dan fitur khas Sony yaitu Triluminous display-nya juga aktif. Ngomongin soal performance, Snapdragon 835, RAM 4GB dan internal storage di 32GB. Untuk touch benchmark sintetisnya di Geekbench 5, HP ini punya single core di 367 dan multi core di 1387. Untuk sehari-hari sih gue pakai multitasking ini masih lancar banget kok. Di sini gue coba tes main game. Yang pertama game CODM dan HP ini masih bisa dapat settingan grafik di high dan frame rate-nya di max. Untuk anti-aliasing juga bisa di on-in kok. Gue sih coba main satu match multiplayer lancar, nggak ada frame drop sama sekali. Ini mungkin karena resolusi layar cuma di HD aja lalu dikombin dengan SoC flagship Snapdragon 835. Di CODM ini gue main satu match sekitar 4 menitan, baterai berkurang 3%.
Next, game yang kedua gue coba adalah Mobile Legend. Untuk settingan grafiknya bisa di high dan frame rate di high juga. Satu match klasik gue mainin sekitar 15 menit nggak ada frame drop sama sekali. Dan baterainya berkurang 15%. Sayangnya aja gue nggak bisa install Genshin Impact karena internal memorinya nggak cukup. Untuk touch response-nya sendiri di main game CODM atau Mobile Legend ini udah responsif banget. Mulai dari touch hingga swipe. Move ke bagian kamera. Kamera utamanya cuma ada satu, yaitu 19 megapiksel di f2.0. Untuk hasil fotonya di keadaan daylight ini masih bisa gue bilang bagus banget. Dynamic range-nya luas dan detailnya juga bagus. Warnanya sendiri pun khas Sony, yaitu natural, sesuai dengan apa yang mata gue lihat. Dan ini udah termasuk bagus banget di harganya sekarang yang udah di bawah 1 juta. Masuk ke dalam cahaya indoor, untuk kualitas fotonya sebenarnya masih oke, tapi kalau misalkan foto objek manusia, detailnya udah mulai hilang dan image processingnya juga kurang konsisten. Jadi sini gua foto selama 3 kali dengan objek yang sama, hasilnya itu beda-beda. Ada yang lebih terang, lebih gelap, dan bahkan ada yang warnanya itu kekuningan. Kalau foto objek seperti makanan atau barang sih masih oke kok. Masuk ke keadaan yang lebih gelap lagi, noise-nya udah mulai bermunculan dan detailnya pun udah hilang. Lanjut ke kamera depan, 8 megapiksel di f2.0. Nah, di kamera depannya ini agak unik nih karena punya angle yang luas dan hasil fotonya bakal kelihatan seperti pakai lensa fisheye. Untuk kualitas foto selfie-nya di keadaan daylight sih lumayan oke, dynamic range-nya bagus, cuman sayangnya aja detailnya kurang. Masuk ke bagian low light, noise-nya udah ada di mana-mana dan gak bagus sama sekali menurut gua. Lanjut ke perekaman video. Untuk kamera belakang mentok di 4K 30 fps. Untuk hasilnya menurut gue di keadaan daylight masih terbilang cukup bagus, detailnya masih oke, dan hasil footage-nya cukup stabil karena udah ada IIS-nya. Kalau masuk ke pencahayaan indoor, untuk kualitas videonya pasti menurun, tapi masih acceptable kok. Untuk kamera depan, perekaman videonya mentok di Full HD 30 fps dan kualitas footage-nya juga cukup stabil kok di keadaan daylight. Kalau record video pakai kamera depan berasa lagi pakai action cam sih. Karena ultra wide angle-nya itu loh, beda dari yang lain. Oke, ngomongin soal fitur. Karena ini HP flagship, jadi udah pasti ada rating IP68 dan juga ada NFC. Untuk NFC-nya sendiri ini udah termasuk cepat kok. Ngomongin soal audio, mulai dari speakernya dulu deh. HP ini punya setup 2 stereo speaker dan bagusnya posisinya di bagian depan. Jadi kalau dipakai untuk main game atau streaming gak bakal ketutupan sama tangan kita. Untuk kualitas suaranya sih menurut gue biasa aja, tapi kalau misalnya kita ngomongin HP ini tahun 2017, di tahun tersebut untuk keluaran speaker HP ini menurut gue udah bagus banget. Suara vokal, instrumennya juga terdengar dengan jelas dan oke menurut gue. Tapi paling yang kurang itu adalah di bagian bassnya aja. Untuk kualitas audio ketika pakai headphone, ini gue suka banget. Soundstage-nya luas, suara vokal dan instrumennya juga bagus. Fitur-fitur pun juga lumayan lengkap, ada DC HX, Clear Audio Plus, lalu kita juga bisa atur equalizer sesuai dengan kemauan kita. Dan yang paling gue suka adalah opsi untuk clear bass-nya, jadi untuk suara bassnya bisa kita boost lagi. Enjoy banget sih dengerin musik di HP compact kayak gini, gampang juga kalau dimasukin ke kantong celana atau kantong baju. Move ke bagian konsumsi daya baterai. HP ini punya baterai di 2700 mAh dan di unit yang gue dapat ini untuk baterainya sekarang ada di 2300-an mAh. Untuk pemakaian gue medium aja, gue bisa dapat skin on time di 4 jaman. Kalau pemakaian standar sih gue ngecas sehari sekali aja sih. Untuk update software HP ini mentok di Android 9 dengan security patch di 1 Oktober 2019.
jadi nggak bakal dapat update lagi. Justru gue pribadi lebih suka HP ini pakai Android 9 aja karena UI-nya lebih simple dan enteng banget. Yang disayangkan dari HP ini paling internal memorinya aja yang kecil banget di 32 GB. Gue aja mau install Genshin Impact aja nggak bisa di HP ini. Karena HP ini ex-Docomo, jadi untuk sinyalnya bisa dapat di 4G+. Untuk kualitas sinyalnya sih gue lebih sering dapat full bar ya untuk di daerah rumah gue. Buat yang nanyain IMEI keblokir atau enggak, sampai sekarang sih masih aman-aman aja. Gua nggak tahu kedepannya nanti gimana. Ya lebih baik kalian beli di seller yang ngasih garansi IMEI lifetime aja sih biar aman. So masuk ke kesimpulan, dengan harga sekarang di 900 ribuan, apakah worth it untuk dibeli? Sebenarnya tergantung kepada kebutuhan kalian sih. Kalau kalian yang suka banget HP compact, murah dan masih punya performance yang masih oke, ini worth it banget untuk kalian beli. Tapi buat kalian yang mau jadiin HP ini sebagai daily driver, gua rasa kurang oke HP ini untuk dibeli. Ada dua alasan. Yang pertama, layarnya untuk tahun 2022 ini udah kecil banget menurut gua. Dan yang kedua, internal storage-nya yang kecil banget cuman di 32 GB. Karena aplikasi-aplikasi zaman sekarang punya size yang besar-besar, apalagi kalau kita ngomongin soal game. Size-nya udah pasti besar banget. Ya emang HP ini punya performance yang masih bagus kalau untuk dipakai main game, tapi kalau kita nggak bisa install game karena memorinya kepenuhan, ya percuma aja. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke, palingan segitu aja review Sony Xperia XZ1 Compact ini. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.